2-0 atau 1 sama dulu? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow. Let's go. Jangan sampai menyesal ya, ini udah minggu-minggu terakhir regular season nih. Yep. Yang belum sempet datang diusahakan buat nonton langsung ke sini ya. Playoff kalau enggak playoff. Iya, makin rame dan berbeda kali ini Toy dengan Beatrix-nya juga. Tapi di arah XP di Sorizo-nya dipatahin. Buset deh Sorizo-nya. Dikeroyok hampir. Wow, level 1 harus recall. Itu Idok? kemenangan kecil ya. Oh, Idok. Dan Idok satu terakhir. Hehehe. Idok belok kanan, Idok belok kiri loh tadi. Ya, zigzag ya dia ya. Oke, tapi ternyata upaya dari RRQ adalah coba untuk menangin rotasinya dari Wings by Wings yang untuk Farsa bergerak ke arah Sorizo untuk patahin jalannya Sorizo. Karena penting banget memang untuk aktifnya ya, bagian aktifnya dari Dewa sendiri dengan Sorizo-nya. Dan itu cukup berhasil buat di early game. So, melihat dari emblemnya juga, Sorizo ini dengan emblem fighter yang dipergunakan berhadapan dengan Terizla yang kita tahu ini akan cukup tanky sekali dengan emblem tank juga. Jadi sebenarnya untuk di XP-nya tergantung dari setup mereka ya. Dan lihat Fredrin sudah mulai ada di samping dari si Dairen. Yap. Itu dia. Terlihat ya tadi Dairen juga udah mencari formasi jauh lebih ke dalam. Tapi Sorizo benar-benar kayaknya udah nggak kuat. Begitu banyak jam yang masuk hingga membuat Shen-nya pun. Shen-nya satu terakhir dan Shen gagal mendapatkan karena Sorizo. Sorizo pun masih bertahan sejauh ini. Akankah ada aksi balasan yang akan dilakukan oleh pemain dari Dewa karena mereka sudah mulai bergerak ke area bawah. Bahkan Ray sudah memiliki HP yang cukup kembali untuk bisa bergabung dan join ke dalam pertempuran. Iya, ini Dewa harus mundur sih karena Rinzi juga udah punya feeder Ice Strike. Akan bisa nge-zoning nantinya. Tapi setup menuju ke arah turtle telah dilakukan terlebih dahulu oleh Ray. Yap, karena Cici dalam keadaan sangat tidak baik. Dan ini ada feeder Ice Strike yang satu yang terakhir. Bisa kebetulan tapi Ray masih bertahan sejauh ini. Bahkan sekarang malah Idoknya yang terjebak sendirian dari tersebut. Tapi Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Spencer bekerja sama dengan Dito Skeshi tadi. Akankah mereka bisa mendapatkan Kara dari turtle yang pertama. Dan Idok udah level 4 tapi turtle menjadi milik dari RRQ Ozi. Dan ini sebuah hal yang begitu manis ya. Membuat dari Fredrin yang harusnya bisa unggul di neutral objektif. Ini dipatahkan. Iya, tapi nyaris ya tadi juga untuk Dewanya sebenarnya bisa melakukan perlawanan. Iya. Begitu low HP dari Ray, tapi dia juga gak tumbang sama sekali. Jadi so far so good untuk tim Dewa juga. Meskipun kita tahu bagaimana power dari Sorizo sekarang sedang dikurangi. Sorizo mau dikeroyok habis-habisan dan ini dia. Selesai. Oke, jawaban dari game yang pertama adalah Sorizo ini bisa ada di mana-mana dan sekarang RRQ mereka akan meredam EXP lane dari Dewa. Pegangin ya, pegangin emang udah terlihat konsep dari awalnya. Tapi pencurian Oke, ketahuan. Farsha, Rinsya apa yang terjadi? Oke, Rinsya dalam keadaan sangat tidak baik dan Rins menghilang dengan sangat cepat dan aksi pembalasan dilakukan oleh pemain dari Dewa. Ya, pertukarannya juga akhirnya bisa dinetralkan dengan pencurian orange buff dan bahkan lagi-lagi Idok terjebak. Oke, dan Idok terjebak sendirian. Sepatkah Idok untuk memanggil rekan-rekannya? Tidak bisa. Di bagian bawah dihancurkan, sudah turretnya akan ke di atas. Dewa pun melakukan hal sama. Karena Rin sudah bergerak ke area tersebut. Ya, ini Sorizo-nya benar-benar jadi target. Ternyata kalau kita lihat dari Keys to Victory tadi kan Dairen ya yang harus diperhatikan. Dan ternyata sekarang Sorizo yang harus diperhatikan. EXP Dewa ya ternyata ya. Yang benar-benar dia ditutup sama sekali. Dia tidak ada gerakan sama sekali untuk Sorizo di bagian bawah. Dan dia hanya bisa defense. Karena ya secara kita tahu bagaimana Cici juga bukan hero yang benar-benar badan ya. Dia lumayan semi juga apalagi dengan emblem fighter yang dipakai. Jelas untuk di early game belum punya item defense sama dengan dari Sorizo belum terlalu tanky. Alright. Oke, tapi wow, ini udah mulai bertambah ya. Tadi 92 banding 8 kalau nggak salah. Sekarang udah mulai naik lagi untuk Dewa semenjak kemenangan di game pertama juga. Dan early game yang tadi sempat diunggulkan oleh RRQ ini udah mulai bisa dinetralisir nih oleh pergerakan Dewa juga yang bisa melakukan pertukaran. Mereka juga cukup berani untuk bisa melakukan dive in tadi terhadap Toy di arah atas. Iya, jelasnya yang dicari pasti adanya trade yang cukup berimbang juga. Dari goalnya tidak terlalu jauh bagi RRQ. Meskipun mereka berhasil untuk maybe sebenarnya 20 poin kill
bahkan untuk maybe. Ini levelnya Ray dan juga Chen sama loh, tapi bisa mendekat kah? Karena sedikit lagi, dua benar langsung ditahan, tapi Rince free di bagian belakang. Fedra langsung dikeluarkan dan sekarang daerah pula sempat hilang, tapi Ray menjadi korban pula double kill didapatkan oleh Toy. Kayak gak ada energi ya dari Spencernya sehingga masih belum bisa menjangkau Loh. ke arah Idok. Tapi 2 point kill dari Toy ini memang semuanya nempel dari pemain-pemain Dewa sehingga damage area of effect yang disumbangkan oleh Toy juga masuk semua. Iya, tapi sini dari golnya juga menurut gue gak terlalu jauh berbeda ya. Perbedaan cuma hanya terlihat dari adanya tarat yang bisa diambil oleh RRQ sejauh ini. Dan Dairen punya Queen Swing untuk first item. Ini cukup membantu pastinya. Jadi damage dari Yoyo Blitz milik dari Cici akan tidak terlalu berasa juga. Sedangkan dari sisi yang berbedanya pasti ya, Glowing One untuk Parsha. Ini akan bisa meredam juga efek-efek lifesteal dari Cici. Ya, dan Kimi-nya juga ter-outrange ya dengan Parsa itu sendiri sehingga gak ada space yang aman dan nyaman untuk Spencer bisa clear, bisa delivering damage-nya juga. Dan sekarang keunggulan kembali dipegang oleh RRQ. Tinggal bagaimana mereka convert ini untuk jadi kemenangan ya, menyamakan kedudukan. Dan Chorizo-nya betul-betul ditahan, tidak dikasih jalan sama sekali. Itu dia ya, sumber masalah di game pertama. Akhirnya kayak mereka tahu EXP-nya bisa jalan. Sekarang di game yang kedua Dewa, EXP tidak bisa jalan sama sekali. Mereka harus bisa menjalankan maybe untuk mendapatkan item bagi Dewa. Oke, Conceal terlihat. Santai lagi. Jesus sendirian bagian atas bersama dengan Maybe tadi sepertinya udah datang juga untuk bisa menyelamatkan lane yang mereka punya. Tapi dari RRQ sendiri nih, mereda banget loh mereka. Iya, mereka gak mau terlalu terburu-buru ya. Tapi masalahnya juga walaupun mereda, tapi vision mereka luas. Terlihat ya bagaimana Idoknya juga dia bisa leluasa untuk memasuki Y-Walk-nya dia bisa cari informasi. Sehingga rekan-rekan yang lain bisa memenangkan tiap lane dengan unggul. Yap, ini Chorizo. Dan ini dia penalty zone-nya dikeluarkan. Fedra Strike langsung terlihat, itu dia. Pull up damage-nya begitu baik. Tidak sempat tadi sepertinya memberikan damage balasan dari Ray. Oke, dan Ray sang pemegang retribution ya tidak ada. Sehingga harusnya akan menjadi perfect turtle untuk RRQ. Harusnya akan menjadi perfect turtle. Chen terus-terusan berada dalam area turtle tersebut dan tidak ada gangguan sama sekali. Harusnya ya perfect turtle. Bisa diamankan oleh Chen, ini dia. Bounce back yang begitu baik dilakukan oleh sang rookie. Karena di game 1 patah dan game kedua terlihat bagaimana leluasanya Joy dari Chen. Ya meskipun lumayan beda sih. Kalau game pertama dari Dewa kan mereka sangat mendominasi ya. Mungkin dari gap goldnya ada di angka 7.000 di menit yang sekarang. Sekarang dengan gap gold yang tidak terlalu jauh berbeda juga. Cuman dari RRQ mereka akan bisa melakukan setup dengan nyaman. Karena di belakang dari penalty zone atau di belakang mungkin dari shotgun yang dibuka akan ada Parsha di sana. Yap, dan bagian bawah mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu otot turretnya. Dan Dewa berhasil. Tapi masalahnya inner turret atas juga udah berhasil untuk dihancurkan harusnya oleh Toy. Cicilan-cicilannya udah mulai kerasa, backupan juga untuk Rince-nya hadir. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil untuk Dewa. Yap, kali itu inner bagian top juga. Iya. Tapi midnya masih terjaga so far ya. Athena Shield untuk Ray. Oke. Mau team fight kah? Mutasi Cashew. Ada satu lagi pergerakan Fist Cracker dikeluarkan, tapi mereka tidak sempat untuk bisa memberikan follow up damage. Karena di daerah mencoba untuk bisa menyelamatkan tadi dengan satu penalti zone dan berhasil. Mereka membekal balik pergerakan di daerah. Baby mengkocek. Feather Ice Strike. Idok hadir. Dan shortcut dikeluarkan sementara. Sekarang coba lihat pergerakan dari Chen. Berhasil mendapatkan karena 1 point kill. Oke, sebenarnya flicker agresif dari Kesu memang dapat 2 target. Tapi sayangnya tidak ada follow up dan terlalu jauh tadi. Yep, terlalu dalam di bagian tengah ya tadi. Bahkan masih ada tarat juga. Sehingga belum bisa untuk dilakukan follow up dari Dewa. Dan sejauh ini RRQ mereka langsung leading dengan sangat jauh berkat sebuah team fight yang gagal di-initiate oleh Dewa. Iya. Selain memang terlalu jauh dan dipotong juga kan tadi sama Dairen kan. Yep. Dengan langsung membuka Penalty ke arah penalty zone-nya. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dewa ini justru menjadi keuntungan besar lagi untuk RRQ. Mereka ngejar dengan shortcut-nya. Dan targeting dari Chen juga tadi langsung bagus banget ya. Dia langsung ngejar karena maybe. Yes, semuanya berjalan dengan mulus tadi untuk RRQ. Jadi akhirnya selisih gold sudah mulai terlihat sekarang. Akan ada perbedaan dan kesenjangan antara item Dewa dan juga RRQ. Bloodwing Spencer lebih sakit pasti. Tapi sekarang dari Lord yang sudah mulai disentuh juga. Dan positioning dari Idok yang memang ini agak berbahaya loh untuk Dewa. Karena mereka harus bisa nge-manage dari wave mereka. Yap, itu pada berbeda. Fist Cracker yang langsung dikeluarkan dan Rince kali ini tidak akan bisa selamat, tapi Maybe benar-benar diburu habis-habisan. Di manakah Chen berada? Namun sekarang Maybe-nya berhasil dihancurkan, tapi Toy-nya pun hilang. Masih
masing-masing tidak memiliki damage yang cukup banyak. Dan sekarang Spencer masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, di mana Dairon tadi mengejar diri dari Sorry para berbeda. Tapi Dairon! Wow! Terwipe out! Wow, bagaimana kali ini Dairon benar-benar menjadi kunci juga. Targeting dari Chen juga yang begitu mahal. Walaupun memang banyak yang bisa menggagingin Chen, tapi justru pemain-pemain Dewa yang dipegangin oleh rekan-rekan yang lainnya, Om. Iya, yang tampaknya mungkin tadi agak sedikit flop ya untuk RRQ ya. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah team fight yang mulus juga endingnya bagi RRQ. Oke, jadi dia Dairon sudah membawa palu kematiannya. Oke, dan bahkan pencurian di area orange buff ternyata masih belum berhasil ya. Ray masih ada retribution juga untuk mensecure karena purple buff miliknya. Walaupun ini masih Lord yang pertama, direlakan begitu saja. Secara high ground defense untuk Dewa, mereka benar-benar ngandelin karena Kimi harusnya. Yap, Kimi ada. Dan juga Haritnya sebenarnya udah bisa mulai lebih sakit ya. Cuman ditabrak dengan Chen ini menjadi masalah juga. Karena kalau kita melihat nantinya Ray ada di bagian depan, belakang nggak ada yang bisa pegang. Itoshi juga lebih sering buat main tabrak ke depan. Jadi pasti lini belakang akan lepas dan nggak ada yang bisa pegangin nanti untuk Chen kalau sampai bisa tembus ke belakang. Yap, dan juga akhirnya dilematis buat Maybe kan. Dia butuh Purify, tapi dia nggak bisa lari dari kejarannya Chen. Ya, dan Chen udah gold yang cukup jauh ya. Jelas kita tidak akan membandingkan mungkin goldnya dengan jungler dari Ray. Tapi dengan yang lain yang bisa diincar dengan dia, mungkin seperti Maybe untuk Spencer juga. Yap, alright. Tapi keadaan sekarang masih dipegang oleh RRQ. Mereka bakal mengawal Lordnya juga di arah atas dengan menghancurkan inner turret yang tersisa kali ini. Tapi masalahnya sekarang dari Dewa, mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus menunggu dan jangan sampai nantinya inisiasi dulu tapi Kesu sendirian. Oke, dan sekarang Kesu sendirian. Tidak follow damage. Apa yang dia lakukan? Oke, Lord akan masuk. Bestara akan segera dihancurkan. Tidak memiliki satu ataupun dua player. Oke, Kesu mencoba untuk membeli waktu sepertinya ya, agar follow up damage-nya tidak bisa mengawal Lord-nya. Namun sebenarnya kayak akhirnya ngebuat dari Dewa, mereka harus defense dengan kehilangan satu pemain, bahkan sekarang dua. Ya, dan bahkan ini ada kesempatan untuk base mid turret mungkin akan coba untuk diambil bagi RRQ. Yap, Buset Chen memiliki upside dari yang cukup banyak kali ini. Oke, masih bisa defense untuk base mid turretnya. Iya. Dan ya sekali lagi kita sering melihat bagaimana Kesu ini berusaha untuk maju tapi dia terpisah dengan yang lain. Sedangkan untuk pemisahannya ketika Kesu memang berhasil untuk menembus ke belakang, penalty zone dari Dairon juga selalu ready untuk menutup siapa yang akan melakukan follow up. Yes, dan kita juga nggak banyak ngelihat adanya traction pulse yang on point ya. Untuk bisa ngunci pergerakan dari Rinsnya, bahkan yang bisa jadi target, Toy-nya juga. Karena memang selalu dipegangin terus-terusan dengan adanya Dairon di lini paling depan. Dan RRQ mereka nggak mau terlalu over, mereka tetap bisa bermain secara bijak. Mundur lagi, tarik mundur lagi juga sambil menunggu Lord Enhance akan muncul. Yap, dan sejauh ini memang untuk Spencer sendiri ya, ketika dia berusaha untuk mendekat, dia pasti akan dijauhkan juga dengan Feather Airstrike. Atau bahkan dia harus berhati-hati, jangan sampai terkena untuk penalty zone juga. Secara range dari Kimi ketika stack pasif belum penuh, itu akan sangat membuat dia cukup rentan. Yap, dan Kiminya tidak Sky Pierce ya ternyata ya. Yap, belum lah ya. Belum ya. Tapi kayaknya cukup terlambat juga kalau memang di build-nya ke item 4. Yap. Bisa tapi ya berhadapan dengan hero tebal seperti ini mereka butuh Sky Pierce dan kita tidak melihat adanya item Sky Pierce di Dewa. Ya karena jungle-nya juga bukan tipikal yang damager ya. Jadi butuh eksekutor tambahan ngandelin Maybe sendirian dengan Harit sepertinya cukup sulit. Betul. Dan dengan Lord yang sudah didapatkan tadi oleh RRQ, mereka akan bisa melakukan setup kembali. Dan dari Idoknya yang bisa melakukan sprint ini dia, keuntungan dengan menggunakan chip, mereka akan bisa berada di banyak tempat berkat shortcut. Y-Walks akan ada di mana dan memberikan ancaman tersendiri untuk Dewa pasti. Oke, dan dengan banyaknya magic damage kayak gini ya sebagai damage dealer inti dari Dewa, ya akhirnya nggak perlu repot-repot build ke arah physical yang terlalu bagaimana. Iya. Lebih ke langsung aja, bisa Radiant, bisa Athena. Yep. Itu dia yang memang ada ya di Dairon ada, di Idok juga ada buat item-item defense-nya.
3 lane push sedang diupayakan oleh RRQ. Mereka bisa menabrak, masih ada penalty zone dari Dairon. Yap. Dan Lord sudah akan masuk lewat atas. Dairon kita lihat. Dairon punya flicker. Akan seperti apa flicker dan juga penalty zone yang dimiliki. Tapi sepertinya RRQ masih cukup sabar. Dan sekarang Dairon mundur sedikit ke area belakang. Tidak mau terlalu gegabah. Tapi masih ada super wave minion berikutnya sih. Dengan kelima pemain dari Dewa yang siap untuk defense. Harusnya RRQ nggak bisa terlalu maju lagi selain dari kita lihat masuknya wave di arah top dan bottom. Oke, sakit banget loh itu tadi damage yang dihasilkan oleh Riz dan jadi Beast Crack. Tapi Toy berhasil untuk bisa kabur. Hanya saja sekarang penalti itu langsung dikeluarkan oleh Dairon di mana Chen pun langsung mengejar Karus Spencer dari bagian belakang tapi Chen-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk bisa kabur lagi dan juga bergabung bersama rekan-rekannya tapi Dairon satu yang terakhir hampir saja tadi Dairon bisa ditumbangkan. Oke, dan Dewanya masih bisa melakukan defense walaupun memang Spencer jadi target terus-terusan oleh Chen. Tapi Rena Rapati. Ini dan Rena Rapati akan menjadi milik Sorizo ternyata. Iya, kena Sorizo. Tapi ya lagi-lagi RRQ masih belum berhasil untuk bisa mendobrak defensif dari Dewa. Ya, masih bisa ditahan pastinya tadi juga. Dan targeting yang kita mention juga ya, bagaimana Chen selalu bisa menembus ke bagian belakang yang membuat akhirnya Spencer tidak berdaya sama sekali. Karena kita tahu, ya balik lagi Case yang selalu maju, dari Ray juga yang pegang di bagian depan. Lini belakang dari Dewa ini cukup rentan ditabrak secara terus-menerus. Masih ada shortcut juga bisa dibuka pasti untuk RRQ, mereka akan bisa datang dengan Idok. Jadi belum ada masalah juga. Dan ini berarti untuk mengetahui di positioning Idok berada di mana adalah sesuatu yang sangat penting bagi Dewa. Oke. Dan belum kelihatan lagi ya shortcut itu dibuka ya. Belum. Masih nunggu momentum. Oh Wah, itu kita dia. main Baby dan sendirian. Maybe dengan zaman pos sudah dibuka dia ada waktu untuk Dairon. Akankah bisa untuk bisa mendekat ke arah dari Maybe tapi depan berbeda itu sih kayaknya belum sempat gila dengan satu pada Spencer yang masih berusaha untuk bisa ke area tersebut. Hanya saja sekarang Dairon. Dairon pun lencap. Dewa bisa membalaskan keadaan. Targeting menuju ke arah Maybe. Memang dilakukan oleh RRQ tapi again Kesu memisahkan follow up damage dan lainnya sehingga Rins tadi menjadi player pertama yang tumbang. Yap, masih ada retribution memang, tapi apakah berani untuk berhadapan dengan hero-hero Chen kelihatan Chen. dari Dewa? Oke. Dan Chen sudah kelihatan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Sementara Kimi sekarang harus berjaga dulu di area base-nya tapi zaman pos akan Chen hampir saja tadi solo kill dari Maybe dan mereka mendapatkan Lord. Itu Chen harusnya sambil geser map sih. Badannya ke expose barusan. Oke. Ngintip dia. Terlihat Iya dan sambil ngintip dia harusnya. Hampir Idok tadi kalau berhasil nabrak tadi tuh. Wah, selesai. Langsung parade tadi tuh manggil teman-temannya. Ayo pawai di sini ayo. Nah ini replaynya kita bakal intip juga Om. Ya memang cukup double edge ya kalau kita bicara soal chip juga. Positioning kapan untuk dibuka, lihat. Dia sangat jepit sekali dan Kesu muncul di sudut yang tidak diduga. Dan itu dapetin 3 hero langsung juga. Kepegang semuanya. Dan akhirnya ya tumbang lah. 1 demi 1 juga dan setup di Lord bisa dimenangkan oleh Dewa. Yap. Wah Lordnya udah spawn langsung ya. Di topnya juga nih Lord yang ter-enhance. Yap. Oke, RRQ harusnya mereka masih cukup aman sih dengan adanya Farsa. Ya. Mana ya, kita tahu ya bagaimana Idok dengan penggunaan chipnya. Kadang-kadang mereka bermain ekstrim, totong ngegedor aja. Di atas ya. Kayak seorang. Masalahnya atas sudah kebuka juga kan. Yap. Oke, tinggal bagaimana kalkulasinya juga nih. Dan Chen yang menjadi satu sosok distraktor di arah bottom untuk bisa menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Yap, tapi juga ditungguin juga tuh. Iya. Sorizo udah siap di bagian bottom lane, 1v1. Harus ada yang ngejagain terus-terusan. Iya, masalah Sorizo juga lumayan strong ya dengan vengeance yang dimiliki. Yap. Dan damage juga lumayan ya, kalau kena curtain call kan di late game sakit sebenarnya. Oke. Dan Lordnya memang ditahan, benar-benar diberikan slow push untuk Lordnya. Sehingga gak bisa di-clear terlalu jauh juga oleh pemain-pemain dari RRQ. Masih ada Sorizo di bagian bawah sehingga ini secara kuantitas Dewa akan kurang personil ya untuk di bagian top. Yep. Oke, Lordnya masih bisa ditahan. Tapi masalahnya Dewa udah mulai mempersempit lagi gap yang dialami ya. Ketertinggalannya juga karena inner turret sekarang sudah mulai dirontokkan satu persatu. Dan awareness dari Dewa juga ini lumayan oke dengan mengirimkan Sorizo. Itu benar-benar. Untuk sekarang Chen langsung mau dihajar. Tapi zaman akhir. Dan sekarang Toyja pun lejapakan Dairon masih berjuang penalti shot dikeluarkan. Dairon immortalnya pun lejap. Tapi sekarang Chen Dadir mencoba
untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada portal yang hilang. Chen pun masih berusaha. Dan maybe down. Dan Dairon benar-benar sekuat tenaga menahan pengejaran yang dilakukan terhadap Chen barusan dari Spencer. Immortal ganti Winter dan bahkan Chen-nya selamat dan dia bisa recall, dia bisa pulang dan join the fight lagi. Wow, Dairon menjadi pembeda tadi. Begitu banyak menerima source skill, begitu tenang juga untuk menyelesaikan team fight yang terjadi. Dan Dewa, lihat bagaimana Chen. Waduh, itu sih guys. Hehe, diusir mundur. Oke, ini Chen benar-benar belum ke shutdown loh. Yep. Dia dikejar-kejar tadi dan sekarang punya keleluasaan untuk setup ke area dari Lordnya. Yap, tapi sekarang Ray sudah hadir. Idok, akankah bersiap, Beb? Udah terlihat tadi, ada portal yang keluar. Sementara sekarang Sorizo-nya masih berusaha untuk bisa mundur dan juga selamat. Curtain call-nya pun sudah terlihat. Itu sih guys, sudah benar-benar Rince. Hampir saja tadi menjadi korban di dalam pertarungan. Sekarang Spencer-nya mengatakan damage begitu menyakitkan. Idok masih ada immortal di dalam tubuhnya. Oke, Rins harus mundur dulu dan harusnya ini membuat dari RRQ mereka mengurungkan setup ke area dari Lordnya. Tapi Dewa juga punya gangguan di arah top dan mid ya. Super Wave Minion yang berjalan. Mereka harus maintain terlebih dahulu. Ya ini harus di-clear pasti ya untuk Dewa juga. Tapi Lordnya akan dipercepat karena melihat bagaimana positioning untuk damager milik dari Dewa masih show. Untuk di area top dan akhirnya reset terjadi. Dewa, mereka sudah mulai bisa clear di area base mereka sekaligus untuk pegang di Lord Evolve. Oke. Dan belum terdeteksi satu sama lain ya. Masalahnya Chen juga bakal bisa menyelinap masuk. Dan Lordnya bakal... Tertangkap, tidak ada follow up damage kali ini. Rinsya pun diusir sejauh ini. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa mempercepat dia ke area dari Lord tersebut. Pertempuran terjadi. Itu si Kaizo dipukul mundur. Itu si Kaizo kehilangan dari immortalnya. Tapi sekarang coba Spencer mencoba untuk bisa memukul mundur karena beberapa player dimiliki oleh RRQ. Tapi Lordnya kereset kali ini. Reset lagi, maju mundur dari keduanya menuju menit ke-23. Oke. Dan Chen-nya harusnya ketahuan. Dan ketahuan. Chen ketahuan di bagian bawah. Di atas ada satu hal yang membuat Dewa kembali overthinking. Iya, masalahnya ada Y-Walk, ada shortcut juga dari Ido. Konsil terdengar kali ini memukul mundur pemain-pemain dari Dewa. Dan sekarang Lordnya dikuasai oleh RRQ. Yap, mau tidak mau Spencer harus pulang. Spencer harus bisa clear mina dengan sangat cepat. Lalu mungkin kembali lagi ke dalam pertempuran. Tapi ternyata untuk kali ini mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Karena Idoknya pun sudah terkena beberapa damage. Tapi penalty zone dan dikeluarkan dan tidak korek karena siapapun. Kereset lagi Lordnya. Again, mereka menari di area Lord. Luar biasa. Bagaimana defensif yang dilakukan oleh Dewa. Mereka juga menarik ulur dan RRQ mereka nggak mau gamble. Hehe, solo kill kah? Hehe, maybe mencoba untuk menggocek. Tapi Zaman Force terlihat di area tersebut. Bahkan sekarang Rinsya membuat sebuah pagar. Maybe tidak bisa untuk mendekat. Tidak ada Zaman Force untuk beberapa saat. Maybe Japur mencoba untuk bisa maju. Tapi Reja masih bertahan. Pada Delo tersebut coba lelang bisa. Tapi Chen dihancurkan. Dan Lost Japur menjadi milik baby. Daironnya down. Bahkan untuk sekarang coba lihat itu siketnya berhasil juga. Tapi Toy akan menjadi pahlawan untuk kali ini. Karena sekarang set terakhir. Sorizo-nya pun harus mundur. Mereka harus mundur. Lord Evolve, masalahnya ada di tangan Dewa dengan unggul jumlah. Maybe Spencer sebagai damage dealernya masih ada. Dan mampukah RRQ bertahan hanya menyisakan Rins dan juga Toy sekarang. Ya, masih ada badan pastinya. Zorizo di sini cukup tebal. Oke, Rins bisa cicil half HP untuk Zorizo. Tapi regen juga akan ada. Dan lihat, dikawal untuk Lordnya. Ini Lord yang akan bisa memberikan buff juga. Untuk hero siapapun yang ada di dekat Lord Evolve. 2 melawan 3. Masih 30 detik lagi untuk Idok. Federal Strike sudah terlihat. Akan seperti apa lagi? Sorizo mencoba untuk bisa maju ke tempat. Tapi terlalu sakit pula damage. Di mana sekarang Spencer dan dipukul mundur karena ada Rins. Tapi udah hilang immortal pula. Zaman pun dikeluarkan. Rinsya masih bertahan. Masih ada Winter dan Toy. 3 boklok.